Langkah pertama yaitu kita klik yang blank space karena kita membuat data yang terbaru. Nah, seperti ini tampilannya. Lalu kita klik view, seperti ini tampilannya. Jadi tabel 1 diganti dengan judul yang akan kita gunakan. Seperti contoh, saya akan menggunakan judul mahasiswa. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita pindah ke seperti tadi, yaitu view. Lalu kita klik yang datasheet view dan muncul gambar seperti berikut. Lalu masukkan data yang akan kita buat. Dan jangan lupa data yang unik atau tidak sama dengan yang lainnya dijadikan primer key-nya. Lalu kita isikan data yang kita perlukan. Jika semuanya sudah terisi, lalu kita klik data type dan ganti auto number dengan teks semuanya. Lalu pada kolom yang file size awal mulanya 255 kita ganti dengan 50. Jika semuanya sudah diganti dengan 50 dan semuanya data type-nya teks, lalu kita klik mahasiswa untuk kita simpan. Lalu kita kembali lagi ke view, lalu ke datasheet view. Nah, seperti itu tampilannya pada data yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tinggal mengisikan data-data yang kita perlukan. Nah, seperti ini tampilan yang jika data-data sudah dimasukkan. Jika tampilannya sudah seperti ini, jadi data kita sudah tersimpan. Nah, kita save terlebih dahulu, lalu kita akan membuat tabel baru dengan judul mata kuliah. Kita masuk ke create, lalu klik tabel. Nah, tampilannya akan seperti tadi. Awal mula kita membuat tabel dan langkah-langkahnya pun sama, yaitu mengganti tabel 1, keterangan tabel 1 dengan judul yang akan kita gunakan. Langkahnya seperti tadi, kita klik mata kuliah, lalu kita save terlebih dahulu, dan lalu kita masukkan data-data yang akan kita gunakan. Seperti pada langkah pertama, yaitu yang menjadi primer key-nya adalah kode MK, yaitu data yang tidak sama dengan data yang lain. Jika sudah, kita masukkan data-data yang akan kita gunakan sampai selesai. Langkah-langkahnya pun masih sama dengan yang tadi, yaitu data type diganti dengan teks. Lalu yang file size juga diganti dengan 50.
Jika sudah, lalu kita simpan, lalu kita kembali ke view, ke data sheet view, lalu kita isikan data-data yang telah kita masukkan tadi. Jika sudah terisi semua, lalu kita simpan, lalu kita ke create dan tabel. Kita akan membuat tabel baru dengan langkah yang sama. Kali ini saya akan membuat tabel dengan judul nilai. Lalu kita masukkan data-data yang akan kita gunakan. Langkah-langkahnya pun sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya. Tidak lupa kita ganti data type yang semula auto number menjadi teks semua. Jika sudah, kita klik save untuk menyimpannya. Lalu kita masuk pada view, lalu ke data sheet view. Setelah itu kita masukkan data-data sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Jika semuanya sudah dimasukkan, lalu tampilannya akan seperti itu, lalu kita akan save untuk menyimpannya. Jika data yang akan kita gunakan sudah terisi semua, selanjutnya kita akan membuat relasi. Lalu kita masuk ke database tools, seperti ini tampilannya. Lalu kita masukkan tabel yang telah kita buat. Dari langkah yang pertama yaitu kita masukkan mahasiswa terlebih dahulu. Kita klik edit. Lalu yang kedua itu tabel nilai. Kita add juga. Dan tabel yang terakhir kita tambahkan yaitu mata kuliah. Jadi seperti ini tampilannya jika sudah kita tambahkan, mulai dari mahasiswa, nilai, dan mata kuliah. Jika kita mau merelasikan tabel mahasiswa dan nilai, kita klik 2 kali yang menjadi primary key-nya. Lalu akan tampilan seperti ini, kita klik create new. Lalu seperti ini tampilannya, kita masukkan mahasiswa, dan yang kedua yaitu yang menjadi primary key-nya, yaitu NIM. Yang selanjutnya yaitu tabel kedua dari nilai. Yang menjadi primary key-nya pun juga NIM. Lalu kita klik OK. Dan kita klik yang create. Lalu seperti ini tampilannya, yaitu yang menjadi relasi dari tabel mahasiswa dan nilai adalah NIM. Hal yang sama atau data yang sama dari kedua tabel tersebut. Yang selanjutnya kita relasikan tabel nilai dengan mata kuliah, seperti langkah pada yang sebelumnya, yaitu yang dari tabel nilai kita pilih yang
kode MK. Lalu yang kedua, tabel mata kuliah kita pilih juga yang kode MK. Kita klik OK. Setelah dicek sudah benar, kita klik yang create. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi di tabel nilai dan tabel mata kuliah yang menjadi relasi yaitu kode MK. Nah, jika dirasa sudah selesai membuat relasinya, lalu kita akan mengecek dari awal kita membuat tabel, dari mahasiswa, mata kuliah, nilai, sampai ke relasi dari tahap kita terakhir. Jadi seperti itu teman-teman cara membuat relasi dari database. Lalu tidak lupa kita klik save untuk menyimpannya.